Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah nyata seorang hamba Allah yang hidup di zaman modern, seorang yang arif billah, orang yang mengenal Allah dan sadar pengenalannya kepada Allah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Fulan, sebutlah Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Fulan ini membeli makan di sebuah warung di pinggiran jalan. Di dalam hatinya saat itu ingin membeli makan, tapi minumannya jeruk hangat. Sepertinya dia merasa butuh vitamin C karena seringkali dia meminum teh atau air putih, air mineral. Akhirnya pesanlah si Fulan makanan yang dia inginkan dan minuman jeruk hangat kepada penjual nasi di saat itu. Saat menunggu masakan dibuatkan, tapi ternyata penjual nasi tersebut yang mana itu punya pegawainya salah memberikan layanan. Yang Fulan pesan adalah jeruk hangat, ternyata yang diberikan teh hangat. Tapi ketika teh hangat itu sampai di meja si Fulan langsung Allah berikan taufik sehingga dia Fulan langsung ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuk dirinya. Tidak langsung menolak, tidak minta untuk diganti dengan jeruk hangat yang memang sebelumnya dia ingin seperti itu. Pesanan yang diinginkan si Fulan tidak terjadi, melainkan Allah punya takdir yang lain yang Allah sudah pilihkan untuk si Fulan. Yang pastinya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, pasti tidaklah salah mengenai apa-apa yang dibutuhkan badan si Fulan. Maka Fulan diam dan menyaksikan perbuatan Allah dengan mata hatinya. Fulan menyaksikan af'al atau perbuatan Allah terhadap ketetapan itu, ridho atas ketentuan Allah, tidak menegur penjual nasi yang sudah salah di dalam melayaninya. Karena apa? Fulan juga kasihan kalau misalkan dia ditegur, nanti bosnya yang mana di saat itu juga ada besertanya, bisa-bisa setelah Fulan pulang, bisa-bisa mungkin ditegur. Dan mungkin di saat ditegur itu pegawainya, pelayan tersebut bisa jadi tidak ridho atas teguran itu dan mungkin juga akan mengeluhkan. Seharusnya si Fulan gak membuat itu jadi masalah, karena tidak semua kan orang yang ditegur itu ridho. Maka Fulan menjaga hal itu tidak terjadi kepada si pegawai tersebut supaya tidak dimarahi majikannya. Maka Fulan menerima minuman tersebut. Fulan dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah pilihkan untuk dirinya. Fulan juga diberikan karunia mampu berbuat ridho, yang mana hal itu adalah sangat baik darinya, dan itu karunia besar bagi dirinya karena menyaksikan dengan mata hatinya itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, seandainya seluruh umat bersatu ingin memberi manfaat dengan sesuatu kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan juga seandainya seluruh umat bersatu ingin memberi mudarat atau bahaya kepadamu dengan sesuatu, hal itu tidak akan terjadi kecuali yang memang Allah sudah tetapkan untukmu. Jadi Fulan tidak melihat asbabnya, tidak melihat pegawainya yang salah, yang mana itu sarana bagi Allah untuk menguji si Fulan, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya. Allah Ta'ala berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, dengan ketentuan seperti itu, Fulan memakai akhlak yang baik terhadap Allah yang Maha mengetahui sisi lahir dan batin manusia. Lisan Fulan tidak mengucapkan
suatu perkataan, tidak menegur pelayannya yang salah, melainkan dia diam. Begitu juga hatinya. Hatinya ridho terhadap ketentuan Allah. Mata lahirnya pelayanlah yang salah, tapi mata hatinya melihat bahwa itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi dirinya. Hawa nafsunya yang awalnya menginginkan jeruk, tapi Allah hambat dengan didatangkan teh hangat yang bukan apa yang diinginkan fulan, melainkan itulah yang terbaik untuk fulan di saat itu. Supaya apa? Dengan kejadian itu, fulan memahami ada karunia di balik ini, yaitu apa? Ridho atas ketentuan Allah. Kalau tidak ada musibah seperti itu, fulan tidak akan tahu dia sabar atau ridho atau mencela di dalam hatinya atau menegur dalam di lisannya, sehingga pada hakikatnya dia juga tidak menyukai apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Nah, inilah sesuatu yang kelihatan sepele bagi orang-orang yang hanya melihat dengan mata lahir. Tapi bagi orang yang sudah arif billah, dia melihat sesuatu yang besar di situ. Karena apa? Hal ini terkait dengan dalil-dalil atau keterangan yang beberapa saya bisa sampaikan. Satu, fulan sudah mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 4685. Beliau bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Fulan melihat saudaranya yang muslim itu salah melayaninya, tapi dia merasakan satu tubuh. Andai saja dia ditegur dan semisal pegawai itu adalah si fulan sendiri yang salah, maka bisa jadi fulan ditegur dan fulan bisa jadi tidak ridho. Bisa juga hilang semangatnya untuk bekerja di saat itu karena sudah ditegur bosnya, sudah malu di depan orang juga. Fulan menghindari hal itu supaya tidak terjadi kepada saudaranya muslim. Nah, itulah aplikasi fulan telah mengaplikasikan apa yang disabdakan Nabi di dalam kehidupannya. Yang kedua, terkait dengan hadis qudsi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas ujianku, tidak mau menerima ketetapanku, maka keluarlah dari bumi dan langitku dan carilah Tuhan selain aku. Jadi kalau misalkan seorang hamba Allah diberikan satu ketentuan yang memang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia tidak ridho, pada hakikatnya dia tidak ridho terhadap Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha mengetahui semua kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang mana manusia tidak mengetahuinya. Nah, fulan lolos dari ujian ini, terlepas dari ancaman di dalam hadis qudsi yang tadi. Begitu juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dengan kejadian itu, fulan itu menempati makom mukmin. Mukmin yang sudah musyahadah, menyaksikan dengan mata hati. Karena apa? Manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132. Manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan seorang mukmin ketika mendapatkan ketentuan yang tidak mengenakan, dia bersabar, minimal bersabar. Yang lebih tinggi lagi apa? Ridho. Dan ini yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Oleh karena itu, fulan sebagai seorang mukmin, dia ridho, tidak memilih pilihan yang lain selain apa yang sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Oleh karena itu, kita juga harus mengingat apa yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu kita harus selalu senantiasa mempelajari ilmu syariat, lalu bersihkan kolbu, sehingga Allah memampukan kita beramal soleh dengan menyaksikan perbuatan Allah, asma Allah, dan sifat Allah terhadap semua ketentuan yang ada nampak di dalam semua yang ada di muka bumi ini. Assalamualaikum.